Saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan juga orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, air orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara sekalian, hari ini cukup menarik sekali karena ini adalah peristiwa di kolam Betesda. Betesda itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bet-Kesda, artinya rumah kasih setia. Tetapi sebenarnya ini ada kepercayaan ataupun boleh dibilang mitos dewa, yaitu dewa Asklepios. Dan memang dalam Yunani Romawi, dewa Asklepios itu dikenal sebagai dewa kesehatan dan dewa kesembuhan. Dan diyakini bahwa di dalam kolam itu kalau airnya berguncang, lalu kemudian siapa saja yang masuk ke dalamnya, yang pertama kali masuk dia akan sembuh oleh dewa Asklepios. Nah, saudara sekalian, yang terjadi pada saat itu adalah ada seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun, saudara sekalian. Jadi kita bisa membayangkan dari sekian orang yang mengalami sakit penyakitnya di sekitaran kolam Betesda itu, maka Tuhan Yesus memilih orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Saudara, mengapa orang ini dipilih oleh Tuhan Yesus untuk disembuhkan? Kenapa tidak yang lain begitu ya? Memang menarik ya. Kenapa dia yang dipilih begitu? Dari sekian mungkin ratusan orang ada di situ. Lalu Tuhan Yesus dan orang yang lumpuh ini terjadi dialog begitu. Alasan utamanya adalah orang ini tidak ada orang yang menggerakkan dia untuk menjatuhkan dia ke dalam kolam ketika kolam itu airnya berguncang. Memang kalau alasannya diterima secara logis, itu memang masuk akal. Tetapi sebenarnya saudara sekalian, bahwa orang ini yang paling utamanya adalah dia sudah menikmati kesakitannya selama 38 tahun. Bahwa dalam kondisi lumpuh ini, orang ini benar-benar sudah sangat menikmatinya. Sehingga dia tidak memiliki satu usaha untuk sembuh kembali. Maka Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang demikian. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang ini, maka itu sangat simpel sekali, saudara sekalian. Dikatakan, "Maukah engkau sembuh?" Ini adalah sebuah pertanyaan konyol menurut saya. Orang lagi sakit ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, di mana-mana, apalagi saudara yang mungkin punya kerabat
yang terkena COVID-19 begitu ya, ataupun lagi sakit yang lain, kalau ditanya mau sembuh nggak, ya pasti mau begitu ya, nggak usah ditanya gitu. Tetapi karena orang ini sudah tidak lagi memiliki satu niatan untuk sembuh, karena dia sudah menikmati sakit lumpuhnya selama 38 tahun di sekitaran kolam Bethesda, sehingga kehidupan sehari-harinya adalah memohon belas kasihan dari orang-orang yang ada di situ untuk makan dan minum, maka Tuhan Yesus perlu menanyakan kembali, maukah engkau sembuh? Harus ada satu motivasi yang sangat kuat untuk dia sembuh kembali. Maka orang itu pun bersedia untuk sembuh. Saudara, kalau kita bandingkan cerita ini dengan Yesus menyembuhkan orang buta, yaitu dengan cara meludah ke tanah dan mengaduk-aduknya di tanah lalu mengoleskannya kepada mata orang itu, maka dia berkata kepada orang yang buta itu yang sudah sembuh, yang lagi dioleskan matanya itu dengan tanah, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Ini dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7. Nah, Tuhan Yesus tidak memerintahkan kepada orang ini untuk masuklah ke kolam Bethesda itu, lalu kamu pasti akan sembuh, begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, angkatlah tilammu. Saudara, memang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Apa luar biasanya? Bahwa memang Tuhan Yesus tidak memakai media kolam Bethesda untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Kita bisa bayangkan, saudara, seandainya kolam Bethesda itu dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan si orang lumpuh ini, maka orang akan berkata, oh berarti benar ya bahwa dewa Asklepius itu memang ada, karena orang ini telah disembuhkan, apalagi dia sudah sakit selama 38 tahun. Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga orang itu bisa berjalan. Saudara, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini bahwa kuasa Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Saudara, benar kita kalau sakit kita mengandalkan obat, kita ke dokter medis dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang dalam diri kita, saudara, bukan lagi tergantung kepada hal demikian. Kita jangan sampai melupakan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Saudara, iman ini harus tetap ada, saudara. Walaupun kita tetap minum obat, istirahat dan lain sebagainya, segala-segala kebutuhan medis lain sebagainya. Tetapi yang tidak boleh hilang itu adalah iman kesembuhan kita, saudara. Saudara, di sini kadang-kadang kita suka lupa. Kita lebih sering mengandalkan apa kata medis. Nah, saudara jangan berpikir nanti saya ngajarinnya adalah iman yang konyol begitu ya, jadi nggak usah perlu medis, nggak perlu dokter gitu. Oh enggak, saudara, itu wajib, saudara. Kita kalau sakit ya ke dokter, saudara, jangan ke paranormal begitu ya. Ya ke dokter, kita perlu analisa medis, kita perlu apa analisa yang diperlukan, tetapi jangan lupa doa, minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk hal itu. Yang kedua, saudara sekalian, iman kita sendiri yang menyembuhkan. Iman kita kepada Kristus yang menyembuhkan. Jadi saudara sekalian, jangan sampai iman kita itu lumpuh seperti orang lumpuh itu selama 38 tahun, sehingga Yesus perlu menanyakan, maukah engkau sembuh? Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan. Pada saat ini kalau kita dalam keadaan sakit, pada saat ini kita dalam keadaan lemah, ataupun apapun yang kita alami, saudara sekalian, mari kita beriman kepada Kristus. Iman yang harus kita bangun sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa dalam hidup kita. Saudara, kemarin saya mengajak kita untuk berpuasa, dan ini puasa hari pertama saya, sungguh luar biasa lemesnya, saudara. Tetapi apa yang saya dapatkan di hari yang pertama ini? Saya diingatkan kembali ketika saya
mau berhenti puasa. Jadi saudara, kalau kemarin itu saya puasa itu jam-jam kritisnya itu jam malam-malam begitu saudara, itu saya sangat kelaparan, lalu kemudian saya tadi tidur itu sangat kecapean gitu ya, padahal nggak apa-ngapain, biasanya nggak terlampau kerja kayak gimana-gimana. Tetapi saya di situ menyadari bahwa Tuhan, ketika saya lemah begini, ketika saya desperate begini, ketika saya rasanya ingin membatalkan komitmen saya butuh kuasa-Mu Tuhan, kuatkan saya. Dan Tuhan memberikan kekuatan itu saudara, sehingga saya hari ini bisa melewati puasa saya. Masuk nanti setelah siang, saya masuk ke puasa hari kedua. Oleh karena itu saudara, kalau saudara pada saat ini sedang dalam keadaan lemah, letih, dalam keadaan sakit, mari datang kepada Kristus. Mari minta kuasa Kristus, sehingga Tuhan akan menyembuhkan, memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.